Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurintan Bakat Sarira dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dengan judul Sistem Kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Kardiovaskular terbagi menjadi dua, yaitu kardio dan vaskular. Kardio yaitu jantung atau kardiak atau pemompa, sedangkan vaskular adalah pembuluh darah atau arteri, kapiler, dan vena. Kardiovaskular merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah. Kardiovaskular merupakan sistem pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Organ sistem kardiovaskular terbagi menjadi tiga, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang jantung. Jantung merupakan organ pemompa yang besar berupa otot berbentuk kerucut, berongga dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Ukuran jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan, beratnya sekitar 250-350 gram. Jantung terletak di dalam rongga toraks di antara dua paru-paru agak miring ke kiri. Selanjutnya ada pembagian jantung. Secara anatomi, jantung dibagi menjadi 4, yaitu atrium bagian kanan, atrium bagian kiri, ventrikal kanan, dan ventrikal kiri. Dan setiap dari ventrikal ataupun atrium ataupun dengan aorta itu ada yang namanya saraf dan sendi. Selanjutnya ada pembagian jantung beserta fungsinya. Yang pertama ada atrium kanan sebagai penampung atau reservoir darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Tekanan di atrium kanan 2-6 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Kemudian darah dipompakan ke ventrikal kanan dan selanjutnya ke paru-paru. Selanjutnya ada atrium kiri yang berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Tekanan atrium kiri 4-12 mmHg dengan saturasi oksigen 95% sampai 98%. Selanjutnya ventrikal kanan berfungsi menerima darah dari atrium kanan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Tebal dinding kanan biasanya 0,5 cm dan tekanan sistoliknya 15-39 mmHg dan sistolik 0,5 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Kemudian ada ventrikal kiri, fungsinya menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Tebal dari dinding ventrikal kiri normalnya adalah 120 mmHg dan distolik 0-10 mmHg dengan saturasi oksigen sebesar 95-98%. Selanjutnya ada katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Nah, katup ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu atrioventricularis dan katup semilunaris. Atrioventricularis ini berfungsi memisahkan atrium dengan ventrikel. Atrioventricularis terdiri dari tricuspidalis dan mitralis atau bicuspidalis. Tricuspidalis ini terletak antara ventrikel dan atrium kanan, sedangkan mitralis atau bicuspidalis ini berfungsi memisahkan atrium dan ventrikel kiri. Selanjutnya, katup semilunaris berfungsi memisahkan arteri pulmonaris dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Katup semilunaris ini terdiri dari katup aorta dan katup pulmonalis. Katup aorta ini terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Sedangkan katup pulmonalis berfungsi memisahkan ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Selanjutnya sirkulasi darah. Salah satu fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam hal sirkulasi darah dalam jantung nanti dia akan memiliki yang namanya dua sirkulasi, yaitu sirkulasi darah besar dan sirkulasi darah kecil. Dimana kalau dia darah kecil, dia hanya melewati paru-paru selama peredarannya hanya 1 kali. Sedangkan untuk peredaran darah besar akan melewati 2 kali, yaitu darah kaya oksigen yang berasal dari paru-paru mengalir ke dalam atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah kemudian mengalir ke ventrikal kiri. Antara atrium kiri dan ventrikal kiri terdapat katup mitralis. Darah dari ventrikal kiri kemudian dipompakan ke seluruh tubuh.
Kemudian darah dari tubuh bagian atas dialirkan ke vena cava superior, darah dari tubuh bagian bawah dialirkan ke vena cava inferior, dari vena cava superior dan inferior, darah masuk ke dalam atrium kanan. Dari atrium kanan, darah kemudian mengalir ke ventrikel kanan. Antara atrium kanan dan atrium kiri terdapat katup tricuspid. Darah dari ventrikel kanan dipompa ke sirkulasi paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya ada pengantar jantung yang terdiri dari 4 pengantar khusus. Yang pertama itu ada SA node atau pacemaker. Dia terletak di dinding atrium kanan dekat muara vena cava superior. Yang kedua ada AV node, dia terletak di dasar atrium kanan dekat atrium ventricle. Yang ketiga ada bekas His, berkas dari AV node masuk ke septum interventricle. Yang keempat ada serat Purkinje, serat yang menyebar ke miokard ventricle. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu nodus sinoatrial atau nodus SA, yaitu suatu massa jaringan otot jantung khusus yang terletak di dinding posterior atrium kanan tepat di bawah permukaan vena cava superior. Nodus SA melepaskan impuls sebanyak 75 kali per menit. Frekuensi irama yang lebih cepat dibandingkan dalam atrium 40-60 kali per menit. Dan ventricle 20 kali per menit. Nodus ini dipengaruhi saraf simpatis dan parasimpatis sistem saraf otonom yang akan mempercepat atau memperlambat iramanya. Nodus SA mengatur frekuensi kontraksi irama sehingga disebut pemicu jantung atau pacemaker. Yang kedua, nodus atrioventrikular atau nodus AV. Impuls menjalar di sepanjang pita serat Purkinje pada atrium menuju nodus AV yang terletak di bawah dinding posterior atrium kanan. Nodus AV menunda impuls 100 detik sampai injeksi darah atrium selesai sebelum menjadi kontraksi ventrikular. Yang ketiga ada berkas HV atau berkas His. Berkas AV adalah sekelompok besar serat Purkinje yang berasal dari nodus AV dan membawa impuls di sepanjang septum interventrikular menuju ventrikel. Berkas ini dibagi menjadi percabangan berkas kanan dan berkas kiri. Percabangan berkas kanan memanjang di sisi dalam ventrikel kanan. Serabut percabangan menjadi serat-serat Purkinje kecil yang menyatu dalam suatu otot jantung untuk memperpanjang impuls. Percabangan berkas kiri memanjang di sisi dalam ventrikel kiri dan bercabang ke dalam serabut otot jantung kiri. Yang keempat ada serat Purkinje. Serat ini adalah serabut otot jantung khusus yang mampu mengantar impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung. Hantaran yang cepat di sepanjang sistem Purkinje memungkinkan atrium berkontraksi bersamaan. Kemudian diikuti dengan kontraksi ventrikular yang serempak sehingga terbentuk kerja pemompaan darah yang terkoordinasi. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung ini memiliki fungsi yang pertama itu membantu memompa aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua membantu proses metabolisme dengan membuang karbon dioksida. Yang ketiga otot jantung membantu kontraksi otot lainnya. Yang keempat cara pemompaan ventrikel pada jantung dipengaruhi oleh otot jantung. Yang kelima, otot jantung berfungsi untuk meremas sehingga darah dapat dikeluarkan dari jantung saat proses kontraksi dan dapat mengambil darah saat proses relaksasi terjadi. Selanjutnya ada ciri-ciri otot jantung. Yang pertama itu bentuknya memanjang, yang kedua tergolong otot lurik sehingga miofibril dan bentuk selnya seperti otot lurik, tetapi inti terletak di tengah. Yang ketiga, cara kerja otot jantung ini berada di luar kesadaran atau tak dipengaruhi oleh otot atau saraf pusat. Yang keempat, bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Yang kelima, otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang keenam, memiliki serabut yang bercabang-cabang. Yang ketujuh, serabut jantung memiliki panjang 50-100 UM, diameter berkisaran di antara 14 UM. Yang kedelapan, jumlah serabut otot jantung kurang lebih 1.500 filamen. Yang kesembilan, serabut pada otot jantung berupa sarkolen dan terdiri dari myofibril yang terlihat berdampingan. Yang ke-10 terdiri atas 1 dan 2 inti sel atau bahkan dapat berjumlah 3 dan 4 lebih.
Mengenai mekanisme kontraksi jantung, yang pertama itu melalui sinyal listrik masuk ke dalam sel saraf yang menyebabkan sel saraf mengeluarkan sinyal kimia atau neurotransmitter di jalan sinapsis antar sel saraf dan sel otot. Yang kedua, sinyal kimia memasuki sel otot dan berikatan langsung dengan protein reseptor yang ada di membran plasma sel otot atau sarkolemma dan menimbulkan potensial aksi di sel otot. Yang ketiga, potensial aksi yang terjadi ini menyebar ke seluruh bagian sel otot dan masuk ke sel melalui T-tubule. Yang keempat, potensial aksi membuka gerbang bagi tempat penyimpanan kalsium, yaitu sarkoplasmic reticulum. Ion Ca2+ bergerak ke sitoplasma sel otot atau sarkoplasma, tempat di mana aktin dan miosin berada. Selanjutnya, bunyi jantung. Bunyi jantung ini terbagi menjadi 4 bunyi. Yang pertama itu bunyi jantung terjadi akibat bunyi penutup katup atrioventrikular. Yang kedua, komponen mitral bunyi jantung disebut M1. Yang ketiga, komponen trikuspidnya disebut T1. Yang keempat, T1 terjadi kurang lebih 0,03 detik setelah M1. Bunyi jantung terpecah, split, atau sempit. Yang kelima, penilaian. Bunyi jantung 1 normal, melemah, atau mengeras. Yang keenam, bunyi jantung 1 mengeras. Defek septum atau atrium, stenos mitral, stenos trikuspid. Yang ketujuh, bunyi jantung melemah. Insufisiensi mitral dan trikuspid, myocarditis, pericarditis, effuis, pericardium. Selanjutnya, bunyi jantung. Yang pertama itu bunyi jantung terjadi dari kompleks bunyi akibat penutupan katup semiluner, yaitu aorta dan pulmonal. Yang kedua, komponen aorta, bunyi jantung kedua disebut A. Yang ketiga, komponen pulmonal disebut P. Yang keempat, pada bayi, anak, dan dewasa muda yang normal, bunyi jantung yang kedua terdengar terpecah atau split pada inspirasi dan tunggal pada ekspirasi. Bunyi jantung yang ketiga, yang pertama itu nada rendah, yang kedua 0,10 sampai 0,20 detik setelah bunyi jantung 2, yang ketiga di apeks atau parasternal kiri bawah, yang keempat pada anak dan dewasa muda normal, yang kelima mengeras bila pengisian ventrikel bertambah, yang keenam mengeras ditambah takikardia menuju irama derap atau patologis. Yang keempat, bunyi jantung yang keempat, yang pertama itu nada rendah, yang kedua oleh karena deselerasi darah pada pengisian ventrikel oleh atrium atau bunyi atrium, yang ketiga tidak ada pada bayi dan anak normal, yang keempat terdengar pada keadaan patologi, dilatasi ventrikel, hipertrofi ventrikuler, fibrosis miokardium.